Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah live streaming malam ini bersama kami dari GBI SOG Papua. Malam ini kita akan dilayani oleh Pastor Max. Kita percaya bahwa malam ini bukan malam yang biasa-biasa saja, tapi malam yang akan dipenuhi dengan lawatan Tuhan bagi kita semua. Baik, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang malam hari ini mengikuti ibadah live streaming ini. Bagi jemaat SOJ yang ada di Johor, selamat malam buat semuanya. Yang ada di Miri, di Brunei, bahkan yang ada di Batam. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di Jakarta, yang ada di Papua Barat, bahkan di Eropa saat ini. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Malam hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan semakin hari semakin sempurna dalam hidup kita. Lawatan Tuhan dalam hidup kita semakin hari semakin luar biasa. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Di hari-hari ini yang Tuhan minta bagi kita adalah kita terus lebih dalam dan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata bahwa karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan minta dari kita masing-masing adalah kita mau mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepadanya. Itu adalah persembahan yang hidup. Saya mengajak kita semua mengambil saat teduh sejenak, minta pimpinan Roh Kudus memimpin kita, supaya ibadah kita malam hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang adalah Raja di atas segala raja. Malam hari ini Tuhan, kami semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan-Mu. Berkati ibadah kami malam hari ini, setiap kami yang melayani, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah ini, urapi kami satu persatu. Biarlah kami dilawat oleh Tuhan melalui pada malam hari
Engkau lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Kami percaya kami sudah dilaut oleh Tuhan. Rasa kehausan, rasa kerinduan yang dalam, rasa cinta yang dalam telah Tuhan tumbuhkan di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh dalam hidup kami. Untuk kami terus mengejar Tuhan, kami terus mencari hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami masing-masing pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, urapi pada kami malam ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Kami percaya bahwa ibadah kami malam ini tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, makasih Yesus yang siap untuk bersama saya lebih dalam lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan kepada kiri kananmu, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk diri sendiri ya. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Karena Tuhan ada di pihakku. Karena Tuhan ada di pihak. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan lebih dari pemenang. Bersama Tuhan kita akan menang atas segala perkara dalam hidup kita. Segala situasi hidup kita, apapun itu kita akan berada di atasnya. Karena kita bersama Tuhan yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari kalahkan
saya lebih dari pemenang. Amin. Apapun Lebih dari situasi yang kita alami, masalah apapun, Haleluya. tantangan, hambatan, katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan dilaut oleh firman kebenaran Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus membawa Amin. kita naik, Amin. mengatasi segala persoalan kita, Ya. segala pada hidup, di dalam hidup kita. Ketika kita berlindung di naungan sayapnya Tuhan, ketika kita berlindung di dalam kekuatan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, Dia akan terus membawa kita naik dan bukan turun, sehingga apapun dalam hidup kita, kita akan tetap ada dalam keadaan aman. Kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap bersyukur karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya Tuhan. Katakan besertaku, Maka kuatkan roh dan jiwaku. maka
bagi setiap jemaatmu SOJ yang ada di Papua, bahkan juga yang malam ini bersama-sama dengan Malaysia, Batam, bahkan kota-kota yang lain yang ada di juga Papua Barat, yang ada juga di Eropa, bahkan juga rekan-rekan bersama-sama kami beribadah saat malam hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan, pimpin kami ya Bapa. Kami rindu Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak saudara taruh kedua tangan di dada saudara, pegang hati saudara. Katakan, Tuhan, aku rindu lebih dalam lagi. Aku rindu untuk mengenal pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak berkati firman Tuhan, berkati ibadah di malam hari ini. Kami berdoa untuk jaringan, link, semua yang ada berjalan dengan baik. Kami juga berdoa setiap rancangan kegelapan, kuasa kegelapan di udara, dalam bentuk apapun yang mau mencuri firman, yang mengganggu hati pikiran kami ikat patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya malam ini kami dibebaskan, roh kami menyala-nyala, hati kami mengerti kebenaran, hati kami siap dibentuk, kami siap melangkah lebih dalam lagi, kami siap berjalan bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, yang ada di rumah masing-masing, yang juga beribadah bersama-sama. Nah, malam ini kembali lagi saya live dari Papua, dan ini mungkin baru yang beberapa kali, tapi tidak seperti yang dari Batam, karena kita juga link di Papua ini beberapa waktu lalu terganggu dan terputus banyak sekali yang belum bisa live dengan Bapak Ibu ya, waktu yang panjang. Tetapi kita percaya, saya percaya bahwa dalam situasi hari-hari ini kita semakin dikuatkan lewat goncangan badai apapun yang kita alami di bangsa kita, lewat virus corona, lewat tantangan hidup Bapak Ibu kita semua. Saya terlalu percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita, hidup kita, keluarga kita, maka kita akan semakin kuat, dibuat Tuhan mengerti juga di hari-hari ini. Amin. Malam ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan di akhir bulan Juni ini tentang keteguhan hati dalam proses Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Juni dan kita ada di pertengahan tahun 2021. Bulan depan, di bulan Juli, dan mulai akan begitu cepat waktu berjalan ke depan. Dan khususnya bagi jemaat SOJ, tahun ini adalah tahun di mana kita mengalami pertumbuhan, kita tertanam, kita berbuah-buah, bukan 1-2 buah, tetapi berbuah-buah lebih lagi. Nah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan dalam firman Tuhan di sore malam hari ini, Bapak Ibu, bagi kita semua untuk tetap bertumbuh dan berbuah, kita terus dibersihkan, kita terus dipulihkan, supaya kita semakin kuat, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, mari saya ajak kita buka di dalam kitab Yosua 1. Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Yosua 1, ya kita lihat ke ayat 9 ya, langsung ke ayat 9. Di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, firman ini meneguhkan hati kita hari-hari ini dalam sebuah perjalanan panggilan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu, saudara dan saya. Yang harus kita perhatikan di dalam hidup ini adalah sikap hati kita seperti yang Tuhan mau di dalam setiap perjalanan. Setiap hati kita dalam setiap perjalanan itu menentukan kekuatan kehidupan kita untuk tetap bertahan, untuk mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kembali, atau sampai waktu di mana kita masih di bumi pun kita tetap kuat mengiring Tuhan. Amin.
Saya membagi di dalam 3 bagian, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini kita harus menjaga hati kita. Memang di dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau kita lihat dari ayat 8 sampai seterusnya tentang bagaimana kita menjaga hidup ini hanya dengan firman. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidup ini tanpa firman Allah itu kosong, kita nggak dapat apa-apa, hampa. Hidup yang sia-sia, hidup di luar daripada Tuhan tanpa kebenaran firman Allah. Firman Allah ini sebagai panutan, sebagai tuntunan, sebagai arahan, direction. Ada bagian yang kita terus kuat, berjalan semakin hari semakin kuat, yaitu berdasarkan kebenaran firman. Di dalam firman inilah sikap hati kita untuk pegang janji Allah dan terus melangkah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa bicara tentang sikap hati? Jaga hati saudara dan saya 6 bulan ke depan dalam pertengahan tahun ini untuk sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulang lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sebuah bagian di dalam diri kita yang namanya kehidupan, yang akan memancarkan sesuatu yang berbeda dengan kehidupan yang lain. Amin. Saudara harus mengetahui itu bahwa engkau adalah pribadi yang telah dipilih, dipersiapkan Tuhan dan bergerak bersama dengan Dia. Hidupmu akan memancarkan sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Amin. Ini kehidupan yang supranatural, kehidupan yang berbeda dengan segala kehidupan yang lain. Bukan kita menjadi makhluk hidup yang aneh tapi nyata, tetapi ada sesuatu yang memang kita alami secara pribadi yang memancarkan sebuah kehidupan sehingga kehidupan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tenangkan diri kita dan mulai melihat di dalam hati kita. Apakah hidup saya ini sudah memancarkan sebuah kehidupan yang sesungguhnya? Sebab kita akan tetap kuat, sebab kita akan terus berjalan. Mau keadaan seperti apapun, kehidupan itu akan muncul. Amin. Yaitu kita menjaganya dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, saya ulang lagi bahwa ini tahun bertumbuh dan berbuah. Ada integritas Allah di dalam diri saudara yang engkau harus pegang di dalam pertumbuhan itu. Yohanes 15 ayat 2 dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya kamu lebih banyak berbuah. Jadi kita harus sadar dalam hidup kita, hati kita ini harus bersih. Kehidupan kita juga harus bersih. Untuk bersih itu kita harus dibersihkan. Untuk berbuah kita harus dibersihkan. Nah, hari ini saya katakan kepada jemaat, saya melihat pertumbuhan Bapak Ibu. Saya tidak selalu ada dengan saudara yang ada di Batam pun. Batam kita masih ministry, tetapi saya bisa melihat bahwa masing-masing kita belajar. Di Malaysia mulai belajar bagaimana saudara bertumbuh, berjalan dengan visi yang Tuhan berikan pada gereja. Dan di dalam pertumbuhan itu saya melihat masing-masing mulai dibersihkan Tuhan. Dibersihkan di dalam hati kita, motivasi kita, hidup kita, rumah tangga kita. Sebab kalau Bapak Ibu tidak berbuah-buah, kita akan dipotong dan dibuang. Ngapain kita hidup di dunia ini kalau kita tidak menghasilkan buah yang ditentukan Tuhan? Hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Sebab itu saudara, ketika engkau ada di gereja Tuhan, pastikan engkau bertumbuh ke arah Kristus begitu. Melihat pertumbuhannya sendiri di dalam. Berhenti untuk melihat orang lain, berhenti untuk berpikir kepada orang lain dengan pikiran saudara, dengan hati saudara. Tapi mari saya ajak
Saudara, di dalam 6 bulan ke depan ini mulai lihat dirimu dalam sebuah pertumbuhan. Amin. Dan saudara juga harus siap. Yang kedua ini, selain sikap hati, saudara juga harus siap untuk diproses, dipotong, dipinggirkan, dihilangkan, dipangkas bagian-bagian dari hati saudara yang harus mengalami pembersihan, supaya pemurnian dan pengujian itu akan ada dalam hati saudara. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 2 dengan yang keempat, Bapak Ibu, kita dengar pelan-pelan saja. Yakobus 1 ayat 2 dan 4, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Kenapa kitab suci berkata untuk kita anggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan? Saya katakan Bapak Ibu sekalian bahwa pencobaan ini kita kenal dulu pencobaan yang kita alami. Sebab Allah tidak bisa dicobai melampaui segala sesuatu. Semua yang buruk tidak ada pada Allah. Firman-Nya berkata bahwa kita dicobai, diikat oleh keinginan kita sendiri. Tapi Tuhan berikan jalan keluar di setiap cobaan yang kita hadapi. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Kata kebahagiaan lain ini artinya kita bisa menikmati dari sebuah proses itu. Kita bisa merasakan sebuah keuntungan dari sebuah proses itu walaupun sulit. Bapak Ibu, di tengah-tengah krisis virus corona, krisis ekonomi, dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, kadang-kadang hubungan suami istri ini juga merupakan sebuah hubungan yang memang ini adalah dasar penting dalam sebuah rumah tangga, keberhasilan, keberuntungan hubungan suami istri. Tapi disinilah kita belajar untuk merasakan sebuah proses hubungan suami istri ini sebagai suatu kebahagiaan. Sulit, tadi pagi saya juga katakan kepada jemaat kita di tempat ini, ketika suami tidak menghormati istri, istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak mengasihi istri. Ini kebenaran yang Alkitab sudah jelaskan, katakan. Nah, bagaimana suami bisa melihat, mengasihi istri dalam keadaan istri kehidupan yang mungkin berbeda dengan apa yang diharapkan suami. Begitupun juga suami. Tapi karena kita ini memandang kepada Kristus, Kristus adalah kepala gereja. Hubungan suami istri ini bagaikan Bapa di surga, Yesus dengan Bapa. Yesuslah yang memberkati rumah tangga. Ini lembaga yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Apapun keadaan suamimu, apapun keadaan istri, ketika kita pandang Yesus, kita harus bisa menerima segala sesuatu kepada istri atau suami dalam segala kekurangan mereka. Amin, Bapak Ibu. Sebab kita juga merasakan kebahagiaan. Bukan berarti ya kalau semuanya baik, enak, ya puji Tuhan. Karena prosesnya berjalan sampai suami benar-benar bertobat, istri bertobat, dua-duanya melayani Tuhan, luar biasa, anak-anak diberkati. Itu proses, itu bagian perjalanan Bapak Ibu. Tapi kan tidak semua keluarga mengalami hal yang sama. Ada yang sementara diproses yang luar biasa. Istri sudah sungguh-sungguh, suami belum. Suami sudah sungguh-sungguh, istri belum. Bahkan hubungan pribadi suami istri. Tapi bagaimanapun dasar kasih Kristus harus ada antara suami istri untuk saling mengasihi. Nah, disitulah kita kenal yang namanya cobaan ataupun proses yang kita harus merasakan kebahagiaannya, menikmati. Karena saya dibentuk oleh perlakuan istri saya dibentuk oleh saya. Kami bersama-sama baru kita mulai pisahkan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita pangkas pelan-pelan, kita potong perlahan-lahan, kita basmi yang bukan dari Tuhan. Dan kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua katakan haleluya. Haleluya. Amin. Di ayat ketiga dalam Yakobus 1 ini dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah itu, ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Amin. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara lihat, wih, luar biasa. Jadi mari saudara anggap kebahagiaan dalam sebuah proses. Jangan sungut, jangan berbantah, jangan melihat sesuatu cepat sekali dengan pikiran saudara, Bapak Ibu. Harus menikmati proses itu. Kalau saudara lewatin, Tuhan izinkan, maka Tuhan juga akan beri kekuatan kepada saudara untuk bisa melewati. Nah, dengar jemaat semua yang ada di Malaysia, yang semua yang sedang ikut ya. Kadang-kadang terjadi juga antara satu kawan dengan kawan yang lain, satu pengerja dengan yang lain. Sebab itu saya harus mengecek kepada kalian semua, kepada tim EJK, tim dalam gereja bersama-sama, dalam keluarga juga, bagaimana satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan bersama-sama pada saat melayani Tuhan. Ada hal-hal dari hati yang mungkin kurang sejahtera satu dengan yang lain, harus sama-sama siap dibentuk. Amin. Kita bukan menjadi manusia yang langsung super sempurna atau langsung jadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan siapkan bagian yang lain lewat orang lain untuk membentuk kita. Hati saudara dan saya, hati manusia ini penuh dengan kotoran, saudara. Sebab itu kita lihat di dalam firman juga katakan kenapa kita tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Semua bicara karena sikap hati. Firman yang kita dengar, firman itu tidak bertumbuh dengan baik. Karena dia jatuh di pinggir jalan. Dia jatuh di tempat semak berduri. Dia jatuh di tengah-tengah semak berduri. Dia jatuh di tempat di mana tidak akan bisa tumbuh. Dia jatuh dan dihempit oleh batu-batu. Dan tidak bertumbuh, dimakan oleh burung dan sebagainya. Tapi ada benih yang dijatuh di tanah yang subur. Oleh sebab itu kita periksa hati kita. Kalau kita sampai memasuki sebuah proses ujian, itu namanya ujian hati. Sama seperti Yusuf. Yusuf mengalami dua ujian, yaitu ujian waktu dan ujian karakter. Semuanya kembali kepada sikap hati Yusuf. Untuk dia bisa mengampuni keluarganya, kakak-kakaknya. Untuk dia bisa sabar. Untuk dia bisa menantikan waktu Tuhan. Untuk dia tetap mata terfokus kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi sama dengan kita hari-hari ini. Mari kita menjaga hal itu, hal sikap hati kita itu untuk diproses, dibentuk. Supaya di situ dikatakan menghasilkan ketekunan. Dan itu akan memperoleh buah yang matang. Supaya dia menjadi sempurna, Bapak Ibu. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, Bapak Ibu. Semua bilang wow. Jadi kalau saudara tidak bisa lepas dari yang namanya proses. Baik satu dengan yang lain, teman-teman saudara, tetangga saudara, kawan-kawan pelayanan bersama-sama. Siap aja. Yang kamu anggap tadinya kawan dekat pun akan menjadi lawan. Nah, saya tuh renungkan hari-hari ini, Bapak Ibu. Saudara harus bersyukur. Kalau ada orang-orang yang tadinya akrab dengan saudara, tiba-tiba buat sesuatu kepada saudara. Ya, sebab tiba-tiba buat penyelewengan atau mungkin saudara kesal, kecewa. Jangan, Bapak Ibu, engkau tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Sebab Tuhan tidak mau saudara tidak menghasilkan buah. Amin. Tuhan mau saudara berbuah-buah. Tuhan mau saudara dibersihkan. Jadi kalau ada orang lain yang buat hatimu kecewa, kesal, kamu tidak tahu bahwa Tuhan sedang mengangkat kamu kepada satu level untuk di situ kamu lebih tajam lagi, saudara. Wah, Roh Kudus ajar saya luar biasa, Bapak Ibu. Sebab pelayanan kita ini kan belum tentu kita anggap semua program kita ini yang benar maunya kita, Bapak Ibu. Tapi program ini program Tuhan. Gereja ini milik Tuhan. Amin. Kehidupan saudara pun juga milik Tuhan. Jadi kalau ada orang lain yang tiba-tiba datang mengacau saudara, bisa jadi karena kehidupan saudara itu biasa-biasa. Bisa jadi karena engkau terlalu bersandar kepada program, kepada pengetahuanmu sendiri. Sehingga ada hal yang membuat akhirnya engkau lebih giat lagi. Amin. Engkau mulai jaga lagi.
engkau mulai hati-hati, awas, engkau mulai curiga dengan orang lain, atau engkau mulai nilai sesuatu, itu sebenarnya engkau sedang berpindah ke dalam satu proses yang Tuhan inginkan supaya di situ engkau bisa mengampuni, engkau bisa tambah dewasa, engkau bisa berjaga-jaga kembali dengan apa yang engkau buat bagi Tuhan. Jadi jangan cepat untuk intervensi segala sesuatu di dalam diri saudara. Nah, sekarang ini kita sudah masuk dalam varian baru yang dari India. Jakarta mulai tutup semua, Papua juga nggak tahu ke depan ini akan lockdown lagi. Rame-rame mulai kembali ke dalam kamar doa lagi. Saya tidak tahu seperti apa, tapi bisa jadi kalau semua lockdownnya di seluruh dunia kembali lagi, berarti kita harus berpikir sesuatu yang ada dalam pikiran Kristus. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang jahat di muka bumi. Tapi manusia harus sadar dan bertobat, gerejanya, saudara dan saya, untuk kembali hubungan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Kita siap dibentuk di dalam bagian ini. Saya ajak kita di dalam poin kedua, dalam proses hati ini. Kita lihat kembali di dalam Yakobus 4, ayat yang keempat dan yang kelima. Di situ dikatakan begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, amin. Kita bukan tidak bersahabat dengan dunia. Yesus bukan tidak datang ke dunia hanya untuk orang benar. No. Yesus datang kepada orang-orang berdosa. Orang-orang yang hilang. Dan itu adalah visi Tuhan. Sama. Keberadaan gereja juga menjadi gereja yang eklesia. Gereja yang membawa terang Tuhan. Dari kita dipanggil dari kegelapan ke dalam terangnya. Harus berdampak. Cahaya itu harus kelihatan. Api itu dari dalam diri kita harus kelihatan keluar. Bukan berarti kita bawa dari luar ke dalam, saudara. Tapi dari dalamlah terpancar sebuah kehidupan. Amin. Saudaralah yang mempengaruhi dunia. Saudara tidak lagi menjadi sahabat dunia ini bicara hidup kita yang lama. Kita kembali kepada dosa keturunan keluarga hidup yang hancur-hancuran. Tapi begitu saudara terima Yesus, engkau sekarang melayani. Engkau sekarang ada di gereja. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Tuhan minta untuk engkau jangan bersahabat dengan keinginan, kehidupan, kegelapan di dunia ini. Engkau diseret oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Engkau tidak tahan untuk bisa menjaga kehidupanmu di dalam Kristus. Ada perbedaan antara orang beribadah dan yang tidak. Saudara harus punya satu nilai tersendiri untuk bisa membedakan mana yang dari kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Saudara harus menjaga hal itu. Jangan kita menyangka bahwa kitab suci berkata roh Allah yang ditempatkan dalam diri saudara dan saya. Allah menginginkan dengan cemburu. Wah, saudara lihat itu. Manusia punya bagian kecemburuan di dalam diri begitu kuat, saudara. Lihat orang berhasil, kadang-kadang kita setuju dengan mereka, tetapi pada halnya kita iri gitu. Kita tidak senang atau kita lihat keberhasilan orang lain gitu. Kita menjadi iri, kita bisa masuk ke kategori yang saya katakan cemburu. Cemburu sesuatu di dalam diri saudara. Nah, ini bisa menyebabkan hal secara daging untuk bisa kelihatan sekali. Demikian pun Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau untuk kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kehidupan yang lama. Kita diberi pilihan bebas, kehendak bebas. Tapi jangan kita pergunakan hal ini karena roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita. Allah menginginkannya untuk kita punya kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus itu. Amin. Sebab itu Roh Kudus mengingatkan kita tentang kesalahan, tentang sesuatu. Kita belajar lebih lagi, tenggelam lebih dalam. Differ in love with you, hancur hati dengan dia, mengasihi dia. Amin. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita, Bapak Ibu. Berikut kita lihat, Bapak Ibu, yang perubahan yang terjadi juga masuk di dalam kehidupan paradigma kita, perjalanan kita yang begitu panjang.
Proses masih terjadi nggak? Masih, Bapak Ibu. Semua jemaat perhatikan bahwa selama saudara hidup, saudara tidak akan dibiarkan saudara berjalan dengan Tuhan. Saudara hidup, saudara masuk di dalam sebuah proses demi proses. Saudara masuk dalam ujian demi ujian. Ujian iman saudara, ujian saudara bertumbuh lebih dekat. Jadi saudara harus siap dalam segala hal untuk ada dalam sebuah pembentukan. Dalam kitab Yeremia 12, saudara, di situ bicara tentang keluhan daripada Yeremia. Yeremia berdoa tapi masuk sampai kepada tingkatan yang namanya sebuah keluhan. Terbatas, dia mengeluh. Tapi di saat dia mengeluh, dia juga dengar Tuhan bicara, saudara. Amin. Saya bacakan Yeremia 12 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu perhatikan, di situ disampaikan, jika engkau, ayat 5, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau dapat berpacu melawan kuda? Saudara, ini dua hal yang kita lihat dengan kehidupan kita. Kita mau merindukan sesuatu yang besar, tapi kita nggak pernah belajar prinsip hidup yang kita hadapi dari hal-hal yang kecil. Amin. Saya ajarkan ini kepada jemaat, kepada tim kita, walaupun kita masih kecil, kita masih sedikit, kita orang-orang yang biasa saja. Tapi dengar, saudara harus membawa diri saudara untuk dibentuk, belajar dari standar yang ditentukan Tuhan dari hal-hal kecil, mengalami hal-hal kecil, hidup di dalam hal-hal kecil, sampai Tuhan bawa kepada hal-hal yang mulai besar, dan semakin jelas hidup saudara bisa melewati hal itu. Kita nggak bisa berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang biasa, orang-orang yang acuh tak acuh dalam pelayanan tidak serius, di dalam kehidupan kekristenan biasa-biasa. Sementara satu sisi kita mau luar biasa. Kita akhirnya mengeluh sendiri. Dan kita mengharapkan bersama-sama sesuatu yang cepat, sesuatu yang besar. Sampai apapun, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan terjadi. Amin. Bilang sama-sama, nehi, nehi. Nehi, nehi. Nehi. Aca-aca nehi. Nehi-nehi ketumbar kemiri jahe. Jadi kita belajar untuk apa? Kalau mau berpacu, ya berpacu gitu. Kita juga harus siap semua, harus dengan orang-orang yang berlari. Berlarilah dengan orang-orang yang berlari. Amin. Jadi saya katakan sama semua jemaat, kita ada dalam pertandingan, dalam gelanggang pertandingan. Paulus katakan semua kita ini masuk dalam gelanggang pertandingan. Amin. Latihlah dirimu sendiri. Latihlah supaya saudara dapat hadiah. Satu orang aja yang dapat hadiah. Amin. Semua berlatih tapi satu. Jadi saudara punya tanggung jawab. Latih sedemikian, berolahraga dengan baik sampai engkau masuk garis finish. Itulah sebabnya firman bilang apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Semua orang mau mati dapat keuntungan masuk surga, tapi nggak mau hidup dalam Kristus. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Amin. Jadi kita harus melihat hal ini. Inilah keluhan Yeremia, tapi Tuhan bicara kepada dia. Dan di situ dikatakan begini. Dan jika di negeri, dengar. Dan jika di negeri orang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kita nggak pernah merasa kebahagiaan, kedamaian, hidup dalam keadaan yang hari ini kita bisa melihat semuanya baik, indah kalau kita nikmati. Kalau tidak, ada orang pun masih bersungut-sungut. Keadaan sudah aman, keadaannya sedikit saja kita mengeluh. Keadaannya baru sedikit dengar di media, kita sudah mulai khawatir. Saudara, masih ada bagian yang paling sulit. Nah, itu yang akan dipersiapkan saudara dan saya nanti akan pergi. Pergi ke tempat-tempat yang tandus. Pergi memberitakan Injil. Bahkan hari-hari ini Tuhan juga bawa saya ada kembali ke Papua untuk ada bagian yang saya harus punya tanggung jawab di Gereja Bethel Indonesia di bidang misi, yang saya harus bergerak di Papua. Tapi hati saya juga rindu gitu. Seperti saya masuk ke Pakistan, pergi ke Afrika, tempat-tempat yang memang sulit, saudara. Kita bisa lihat sendiri di sana, penginjilan di Afrika seperti apa, di India seperti apa.
Ingat bersama-sama dengan Pak Joki, walaupun negeri saya ini pun juga di pedalaman Papua, tetapi aman, nyaman, tidak sama kayak di Pakistan. Nah, di tempat kita saja kita masih tidak rasa tentram, masih sungut-sungut, masih kerasa tidak nyaman, masih ya dengan segala fasilitas masih mengeluh. Loh, bagaimana kita mau ke Afrika, bagaimana kita mau ke Pakistan, Bapak Ibu. Jadi mari saya ajak semua kita yang ada di dalam ibadah ini untuk harus punya keseimbangan, melihat diri kita. Saya harus bersyukur dengan keadaan yang ada. Walaupun keadaan nanti dengan COVID sebentar lagi orang bilang, waduh, ini yang dari India sudah pindah di Indonesia. Memang semua goncang, ketakutan ada. Tapi kalau kita lihat firman Allah kembali, Tuhan bicara bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada aturan main yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah goncangan. Amin. Sebab itu gereja, saudara dan saya, jangan merasa aman. Jangan menjadi orang Kristen yang rasa aman, tentram. Kita kalau sudah terbiasa rasa aman, tentram, maka keadaan pun tentram, tapi kita sebenarnya tidak tentram. Karena tiba-tiba kita digoncangkan, kita stres, kita takut, kita bimbang. Karena kita terbiasa dalam zona nyaman itu. Amin. Mari goyang dia punya bahu di sebelah, bilang, jangan nyaman-nyaman, bilang-bilang kita. Amin. Bergerak. Move. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah kita harus semakin kuat di dalam panggilan Tuhan. Ayo katakan semakin kuat dalam panggilan Tuhan. Semakin kuat dalam panggilan Tuhan. Amin. Saudara bisa chat di situ, sampaikan pesan saudara, nanti kita akan doa di situ. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 5. Kita lihat sama-sama di situ. 2 Petrus 1 ayat 5 di situ dibilang begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh apa? Berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Itu dikatakan sungguh-sungguh, saudara. Berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu itu sebuah kebajikan. Sesuatu yang engkau mendapat nilai tersendiri dari sebuah iman. Iman ini kan tanpa perbuatan, hakikatnya mati, nggak bisa. Engkau bisa mendapat nilai daripada semua iman itu. Saudara harus berusaha. Amin. Harus sungguh-sungguh. Nah, sebab itu juga saya katakan, di dalam proses Bapak Ibu, sekali lagi, di dalam goncangan yang engkau alami, dalam sakit penyakit yang engkau alami, belajar untuk sungguh-sungguh, amin, menambahkan dari iman itu sebuah kebajikan, sebuah bagian yang ditentukan oleh iman itu sampai engkau dapat sesuatu, amin. Engkau menilai sesuatu, engkau temukan, oh ini yang Tuhan mau. Amin. Sebab tidak ada cara lain. Memang ini Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan di situ dilanjutkan ayat selanjutnya yang kelima, dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan kita mulai tumbuh lagi. Kita mulai mengerti kehendak Tuhan. Kenapa saya lewatin proses ini? Kenapa saya harus beriman? Saya harus menantikan iman itu sampai janji Tuhan digenapi. Pengetahuannya bertambah. Otomatis kedewasaannya bertumbuh. Buahnya juga berbeda, saudara. Amin. Kebahagiaannya juga saudara rasakan yang berbeda. Bukan yang dunia lihat, bukan yang orang lihat saudara, bukan. Tapi yang saudara alami secara pribadi dalam pertumbuhanmu itu. Amin. Ayat yang ke-6 dibilang begini. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Saudara lihat. Wow, waktu saya baca hal ini, Bapak Ibu, ini benar-benar tidak bisa kita hanya di satu bidang saja. Kita harus ikutin pilah-pilah ini dan satukan di dalam diri kita. Ada penguasaan diri untuk sebuah ketekunan. Dan ketekunan akhirnya kesalehan. Saleh, orang hidup benar-benar di dalam kehidupan yang sesungguhnya dari Tuhan. Dia bisa jaga hidup. Dia bisa kontrol dirinya. Dia hidup semakin takut Tuhan. Dia punya nilai-nilai tersendiri. Karena dia melewatin tadi. Penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Itu terus bertumbuh. Dan ayat 7 dibilang begini. Dan kesalehan dan
kepada kesalehan kasih akan bersaudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih kepada semua orang. Supaya kita bisa mengasihi semua orang dengan kesalehan tadi. Kesalehan, kekudusan, sesuatu yang timbul dari Tuhan. Nilai daripada Tuhan itu membuat kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Kita mengasihi semua orang. Mulai saudara-saudara kita dan semua orang. Kadang-kadang saudara-saudara kita sendiri belum tentu bisa mengasihi kita. Kita pun sendiri belum bisa mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, apalagi orang banyak, karena nilai-nilai tadi. Sebab di ayat 8, Bapak Ibu dengar, di situ dikatakan begini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Saya ulang lagi. Dengar Bapak Ibu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam segala pengenalanmu akan Kristus Tuhan kita. Saudara lihat. Apa yang ada di dalam diri kita itu tadi, iman, kebajikan pengetahuan, penguasaan diri ketekunan kesalehan kasih kepada saudara-saudara, bahkan kepada saudara-saudara yang lain, yang semuanya. Wow. Kalau ini saudara bertumbuh, Bapak Ibu, saudara tidak akan mengalami persoalan satu dengan yang lain di dalam gereja. Ada masalah apapun yang terjadi, engkau akan katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saya tidak mau persoalan ini membuat kita kita punya kita pisah, ataupun kita terjadi sesuatu. Tapi mari kita belajar sama-sama. Kita dibentuk. Bagaimana kita mau mengasihi orang banyak kalau kita sendiri satu dengan yang lain tidak mengasihi? Amin. Bagaimana kita mau bilang, oh Tuhan, I love you Jesus, I mengasihi Engkau, yang di depan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri, kita kadang-kadang tidak mengasihi. Saudara harus mengasihi juga sesuatu yang engkau buat kepada Tuhan. Seperti kau lakukan kepada manusia itu seperti kepada Tuhan. Jadi ada standar pelayanan yang bukan karena keadaan, bukan karena paksaan, tapi benar-benar Tuhan, I love you, saya mengasihi Engkau. Saya mau untuk sesuatu yang Tuhan, saya buat ini karena aku cinta Engkau. Amin. Sampai maut, sampai mati pun Tuhan, aku mau kerjakan bagian ini. Amin. Kalau itu ada padamu, di situ dibilang gini, kamu akan semakin giat. Kamu akan berhasil dalam pengenalan. Berhasil dalam pengenalan, Bapak Ibu, ini yang ada di dalam kitab Filipi pasal 3 tentang Paulus bilang begini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah karena pengenalan. Bahkan pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya. Dia menaruh dalam diri dia itu pengenalan akan Tuhan. Jadi saya ajak Bapak Ibu balik ke belakang untuk kita punya hubungan, kenal dia. Hadapin proses di depan, tapi bawa proses itu masuk untuk kenal dia. Supaya waktu kau balik muka lihat masalah itu, kau lihat berdasarkan apa yang Tuhan lihat. Amin. Karena Tuhan sembunyikan engkau. Karena Tuhan yang memurnikan engkau di dalam. Ruang Maha Kudus. Ada tempat yang dikhususkan Tuhan, di atas mezbah itulah engkau menyendiri dengan dia. Tidak ada yang tolong saudara. Tidak ada yang angkat tepuk tangan, bawa angkat jempol bagi saudara. Tidak ada yang support saudara. Tidak ada yang membuat saudara bisa ketawa senyum. Saudara balik belakang. Hanya Tuhan. Tapi dari dalam hati saudara, engkau tidak tahan karena engkau temukan sinar kasih Tuhan. Pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia. Engkau bisa mengampuni di luar. Engkau bisa menilai, melihat sesuatu, dan banyak untuk engkau mulai berdiam saja. Orang tidak akan bisa memandangi engkau dengan pikiran manusia yang lain kepada saudara. Karena saudara sudah dapat sesuatu. Bukan berarti saudara tidak bisa. Tapi saudara sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara giat selalu dalam pekerjaan. Membuat saudara tidak akan tenang. Api di dalam diri saudara semakin menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala. Amin.
Saudara lelah, saya pun lelah beberapa KKR beberapa waktu lalu ini dari kampung-kampung. Tapi Roh Kudus tidak lelah. Roh Kudus tidak tidur. Bapak Ibu tidur, dia 24 jam bergerak. Komunikasi dengan saudara punya hubungan tidak akan pernah putus. Latihlah dirimu untuk masuk dalam dimensi roh, untuk mengenal kasih Bapa, mengenal semua bagian yang telah ditentukan, termasuk di dalam proses yang saudara hadapi. Amin. Dengan itu engkau akan semakin kuat, dan engkau akan terus berjalan, melakukan segala sesuatu demi kemenangan, melewati kemenangan demi kemenangan. Engkau bertumbuh dan berbuah-buah. Kita berikan kemuliaan, tepukan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Bapak Ibu di rumah yang sudah siapkan anggur dan roti, mari siapkan. Kita naikkan pujian Darah-Mu Yesus. Saya akan pimpin perjamuan. Setelah itu saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian sebentar ya. Setelah itu mari tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita yang ada di rumah masing-masing, kita siap ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak ubah roti ini menjadi tubuh kebangkitan-Mu Tuhan. Di akhir bulan Juni ini kami bersatu hati di tanggal 27 ini, hari Minggu ini, bersama dengan jemaat-Mu yang ada di Malaysia, yang ada juga di Eropa, siapapun mereka, kawan-kawan sekerja juga beribadah bersama, yang ada di Papua, yang ada di Sorong. Tuhan, kami satu hati bersama-sama. Kami percaya ini adalah tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami pegang janji firman dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita angkat apapun persoalan yang saudara hadapi. Tuhan ampuni kami, Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan semua bagian di dalam tubuh kami menjadi kuat, sehat, umur panjang, kesejahteraan bagi kami, kekuatan, kemampuan untuk melewati semua bagian proses hidup. Terima kasih Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kami adalah persekutuan dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita yang ada di rumah masing-masing. Angkat anggur ini. Tuhan Yesus ubah anggur ini menjadi darah. Bapak Ibu, di mana darah terkorak, di sana ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada tanda di ambang pintu, tanda di dalam hidup kami. Perlindungan darah Yesus sempurna. Kami angkat untuk segala kelemahan-kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, roh jahat apapun. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami disembuhkan, kami dilepaskan, kami dikuatkan. Kami dalam perlindungan Tuhan, kami dengan seisi rumah dalam perlindungan Tuhan. Dengar firman Tuhan ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu. Kami angkat tuh semua keluarga kami, jemaat yang ada di Malaysia,
yang ada di Miri, di mana saja yang di Batam, yang ada hari ini ibadah bersama-sama, semua kami dalam perlindungan. Kami sehat, umur panjang, diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, sukacita kemenangan dalam bagian hidup kami. Percayakah saudara bahwa anggur di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mujizat, terima kasih untuk kehidupan yang terus diperbaharui. Kami percaya bahwa kuasa Allah menyembuhkan kami. Tanda-tanda heran ini menyertai kami. Kami sehat, kami kuat, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan juga memberi persembahan, baik itu persembahan syukur, diakonia, perpuluhan. Tuhan berkati semua jemaat, berkati semua lumbung adonan mereka, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian. Setelah ini baru saya akan tutup kita di dalam doa berkat bersama. Mari Irma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa, memberkati kita semua, menasehati kita, menguatkan kita, memotivasi kita untuk kita terus bangkit dan terus bangkit bersama Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kemampuan untuk kita melangkah dan terus melangkah bersama Dia, hidup di dalam rencana Tuhan. Kita akan bertumbuh dan berbuah-buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kita, orang lain percaya kepada Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, indah rencanamu Tuhan. Kita akan memasuki minggu yang baru, bahkan kita akan memasuki bulan yang baru. Kita percaya bahwa indah rencana Tuhan dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti,
luar biasa dan maksud-Mu dalam hidup kami. Bapak, terima kasih dalam ibadah jemaat GBISOJ yang ada di Waibron, yang ada di Malaysia. Tuhan juga memberkati semua keluarga yang sudah mengambil bagian bersama-sama di mana saja, bahkan juga rekan-rekan pelayanan di Eropa. Bapak, kami tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Allah. Kami juga berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk Papua, shalom untuk negara-negara lain pun. Tuhan berkati mereka. Di tengah-tengah wabah COVID-19, Tuhan kami tetap kuat karena Tuhan menyertai. Tuhan beri kekuatan, kesembuhan kepada mereka yang ada di rumah sakit di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Tuhan juga memberkati setiap program pemerintah dalam menghadapi COVID-19 hari-hari ini supaya berjalan dengan baik. Ekonomi di tiap bangsa, kehidupan, keberagaman, bahkan politik, semua bagian di dalam pemerintahan di Indonesia dan di bangsa-bangsa, kami perkatakan damai sejahtera bagi setiap bangsa. Pengenalan akan Tuhan, gereja-gereja bersatu hati, semua pekabaran Injil diberitakan ke bangsa-bangsa dan khususnya di tanah Papua. Tuhan memberkati Papua. Bapak, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah beribadah. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima anugerah Tuhan ini sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati semua. Shalom. Kita nantikan dalam live berikutnya. Tuhan memberkati.